Partisipannya sudah berapa ini, Pak? 21. Oh, 21. Nggak apa-apa dimulai? Nggak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu guru milenial, semoga puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya. Hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan Fikon yang hari ketiga nggih, hari ini nggih. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, perkenalkan, saya Farida Yuliati. Setiap hari saya bertugas di SLB Negeri Kota Pekalongan. Baru 1 tahun ini saya di SLB Negeri Kota Pekalongan. Sebelumnya saya ada di SLBB YPLB Karanganyar. Sesuai dengan tugas saya hari ini, saya akan menemani Bapak Ibu untuk belajar bersama tentang kuisis yang hari ini akan dipandu oleh Ibu Eva Rahmawati SPDI. Sebelum kita mulai, akan saya bacakan kurikulum vitae Ibu Eva Rahmawati. Ibu Eva Rahmawati merupakan seorang guru TK di PAUD IT Harapan Umat Ngawi yang bergabung sebagai pengurus pusat IG PAUD bidang pelatihan dan pendidikan periode 2018-2020. Jadi tepat sekali hari ini kita belajar bersama Bu Eva Rahmawati. Bu Eva Rahmawati menempuh pendidikan di STAI Ma'arif Ngawi 2009 sampai dengan 2013, strata 1, jurusan pendidikan bahasa Arab. Kemudian juga menempuh pendidikan di Universitas Terbuka 2017 sampai dengan 2019, strata 1 untuk jurusan pendidikan anak usia dini. Ada segudang prestasi yang dimiliki oleh Ibu Eva Rahmawati. Ya, di antaranya adalah juara 2 Lomba Pembuatan Media Pembelajaran PUG Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2012. Kemudian juara 1 Lomba Pembuatan Media Pembelajaran PUG Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2013. Kemudian finalis pembatik atau pembelajaran berbasis TIK level 3 Provinsi Jawa Timur, Pustekom yang diadakan oleh Pustekom Kemdikbud tahun 2019. Kemudian finalis 10 terbaik nasional lomba membatik membuat bahan ajar berbasis TIK kategori MPI Pustekom Kemdikbud 2019. Yang terakhir adalah juara 1 guru TK berprestasi Kabupaten Ngawi tahun 2020 baru saja ya beliau. Kemudian pengalaman beliau yang pertama sebagai narasumber nasional program guru pembelajar tahun 2016. Kemudian mengampu nasional program guru pembelajar online tahun 2016. Kemudian beliau juga sebagai narasumber nasional program pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang ini merupakan kelanjutan dari guru pembelajar tahun 2017. Kemudian beliau juga sebagai instruktur nasional program pengembangan keprofesian berkelanjutan tahun 2018. Beliau juga menjadi instruktur Visitemo tahun 2018. Guru inti program peningkatan kompetensi pembelajaran 2019, narasumber IG PAUD, trainer Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ngawi. Kemudian narasumber online grup Dahsyat Nusantara dan lain-lain, masih banyak sekali prestasi beliau. Rasanya kita tidak sabar lagi untuk melihat action beliau pada siang hari ini, maka tanpa mengurangi kesempatan untuk lebih banyak mengenal beliau, mungkin sambil belajar nanti kita akan lebih banyak mengenal beliau. Sepenuhnya waktu saya serahkan kepada Ibu Eva Rahmawati, tapi sebelumnya Bapak Ibu guru milenial, mohon untuk seperti yang sudah kita lakukan, bahwa kita harus memute
speaker Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan silahkan dilakukan melalui chat, forum chat, atau nanti jika masih ada waktu, Bapak Ibu yang akan bertanya langsung bisa mengacungkan tangan melalui raise hand di HP atau laptop Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati, selamat belajar bersama, dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Eva Rahmawati. Silakan Bu Eva. Baik, terima kasih Bu Farida. Dikenalkan saya ke teman-teman guru yang lain. Cek sound dulu apakah suara saya terdengar baik. Terdengar Bu. Jelas. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu guru semua. Seperti yang sudah kita laksanakan kemarin di hari pertama workshop untuk WISIS ini ya. Dalam rangkaian 3 workshop berturut-turut dari Woodwall, Powtoon, dan WISIS, semuanya berbasis web. Nah, kita di kali ini adalah di materi yang ketiga, yaitu tentang membuat evaluasi pembelajaran menggunakan web tool dari WISIS. Minta tolong ini share screen-nya ya, Pak Host. Teman-teman kemarin di grup itu kan sudah mencoba ya kita bermain gamenya Quizzes yang saya buat untuk anak-anak PAUD kemarin ya, dengan versi live gitu ya. Jadi kita mainnya itu dalam satu waktu ke anak-anak. Itu yang kami contohkan kemarin seperti itu. Jadi bisa saja nanti panjenengan semua mengagendakan dengan anak-anak didik, oh hari ini kita mau nge-game, itu semuanya disepakati jam berapa, semuanya join, terus kemudian kita nge-game-nya bareng-bareng, itu akan lebih seru, siapa peringkatnya dan akan lebih tinggi dan sebagainya, itu kentara. Jadi ini bisa disiasati untuk teman-teman guru yang mungkin bisa melakukan ulangan harian, tapi secara live seperti itu. Nah, kalau di kuisis ini juga ada model homework. Itu yang saya berikan kemarin, yang di kuis sesi terakhir itu model presentasi, tapi menggunakan sesi homework atau PR, seperti itu. Mungkin dari teman-teman semua yang ada di sini itu bukan hal asing lagi mungkin ya tentang pemakaian kuisis ini untuk penerapan pembelajaran di sekolah. Jadi mungkin ini hanya sekedar apa ya, mencari sertifikat mungkin kayak gitu ya. Jadi ya seperti itu, mungkin seperti itu. Tapi semoga saja jikalau nanti apa yang saya sampaikan ini walaupun sederhana, tapi semoga ini menambah pengalaman panjenengan semua tentang pemakaian kuisis ini untuk pembelajaran. Saya merupakan guru PAUD gitu ya. Saya biasanya menamakan diri saya itu hanya anak PAUD atau anak TK. Tapi saya ingin berusaha agar media-media seperti ini juga bisa dirasakan oleh anak-anak kayak gitu. Jadi kemarin ketika saya ditodong Bu Erna untuk ngikut teman-teman belajar di sini, ya kenapa tidak kayak gitu. Baik teman-teman semua, kemarin saya sudah berikan tentang ini ya, kayak sejenis apa ya, bantuan atau panduan untuk kita membuat akun. Jadi kemarin kita memang hanya untuk mengenal kuisis dari fitur atau menu-menunya, dan kemudian kita membuat akun. Dan insya Allah hari ini semua teman-teman sudah membuatnya. Jadi kita hari ini langsung praktek membuatnya. Jadi 1 hari ini selesai, nanti kita kirim tugas di linknya, kita sudah selesai hari ini. Seperti itu maksud saya. Baik, Bapak Ibu semua, sekarang silahkan dikirimkan di kolom chatnya apakah semuanya sudah masuk dan mempunyai akun kuisis. Silahkan tuliskan sudah kayak gitu di kolom chatnya. Bentar,
Mana ini chat saya ini ya? Belum. Nah, yang Belum? belum kan nggak ngikuti ya? Iya, ini kayaknya Kang. Banyak yang belum. Ini chat saya kemana ini? Banyak yang belum. Apa? Kok saya belum ini ya? View. Oh, ini belum. Karena saya jadi adminnya juga ini ya. Bentar ya, saya masukkan dulu teman-teman yang join ini. Karena itu share screen nggak bisa ya. Sebentar. Ini banyak yang join ini. Bentar. Saya 36 ini yang. Apa saya hostnya saya alihkan dulu ke Kang Wal ya? Oke. Bentar, Kang, ini banyak yang minta admin. Langsung aja. Sebentar. Saya atur agar teman-teman bisa langsung join saja tanpa harus ini. Enggak, ini gini. Nah, sama. Nah, ya, insya Allah teman-teman yang ini sudah bisa langsung join tanpa approve dulu sama host. Sinyal juga kurang stabil. Yang ini memang fungsiakannya bisa lihat. Jangan dijapai kayak itu deh, Pak. Ini langsung saja. Kayak ini ya, Pak. Sudah saya enablekan ininya. Roomnya sudah saya enablekan. Jadi teman-teman insya Allah bisa langsung masuk ke room kita. Ini nanya bersuara. Mohon maaf, Ya, karena saya tidak jadi bahasa, nggak bisa mute. Yang tolong bagi peserta untuk mematikan mic-nya, gitu. Halo. Tinggal saya saja ya, Kang ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom chat. Nanti insya Allah akan saya buka setelah kita melakukan kegiatan ini ya. Baik, langsung saja. Ini teman-teman ini sudah belum? Belum. Ya udah, kita ulang dari awal ya. Berarti untuk yang belum, saya share screen dulu. Ini teman-teman, ketika kita langsung saja ya, ketika kita mau membuat sebuah kuis dengan Quizizz, kita akan mendaftar dulu. Jadi ketikkan di URL-nya di sini adalah quizizz.com. Seperti ini. Bentar, saya tak keluar dulu. Karena saya sudah, ini tampilan awal dari webnya Quizizz ya. Jadi di sini ada tombol sign up di pojok kanan atas, ada enter kode. Ini kalau teman-teman mungkin memiliki kode gitu ya, 6321 dan sebagainya itu, kalau mau join langsung masukkan di sini. Terus ini untuk guru, untuk bekerja, dan ini ada tombol get started untuk memulai, dan ini login. Bagi teman-teman yang sudah log out, nanti langsung saja login di sini menggunakan emailnya. Tapi untuk langkah pertama, untuk teman-teman yang belum mempunyai akun di Quizizz, silahkan klik sign up atau get started ini ya. Silahkan langsung dipraktekkan ya teman-teman semua. Kemarin kan sudah dibuat PR-nya dan sudah ada saya buku panduannya. Ini silahkan klik sign up atau mendaftar. Langsung kita pilih mudahnya gunakan akun Google ya, dengan email Google kita. Seperti ini, silahkan dipilih kiranya mau memakai akun yang mana. Yang sudah ini contohnya saya memilih memakai akun sekolah. Di situ selanjutnya teman-teman akan dibawa pilihan, ada 3 pilihan. Quizizz yang dibuat ini untuk apa kayak gitu ya. Atau untuk keperluan di sekolah, bisnis, atau pemakaian pribadi. Silahkan dipilih karena kita sebagai seorang guru silahkan pilih untuk di sekolah. Nah, di sini ada 2 user yang ditawarkan, 3 mungkin ya, ada orang tua di sini. Ada 3 user
Karena kita guru, maka kita pilihnya guru. Sebenarnya kita dua user ini, guru sama siswa ini sama saja. Tetap sama-sama bisa membuat kuis, hanya satu fitur saja yang tidak dimiliki oleh siswa, yaitu kelas ya. Nanti saya tunjukkan kalau di guru itu punya fitur untuk membuat kelas, tapi kalau di siswa itu tidak. Nah, karena kita sebagai guru, kita pilihnya gabungnya dengan sebagai user guru. Seperti ini tampilan awalnya. Tampilan awal dari Quizzes. Saya akan masuk menggunakan akun saya yang pertama. Saya masuk menggunakan tombol login, kemudian saya masuk pakai Gmail saya. Teman-teman kalau joinnya pakai HP, bisa langsung dibuka laptopnya ya, jadi sambil bisa praktek seperti itu sama-sama kita. Nah, setelah sampai di sini ya, kita setelah mendaftar, memilih pengguna, memilih digunakan untuk apa, maka kita akan disuguhkan dengan tampilan atau front page-nya dari akun adminnya Quizzes. Di sini admin. Kalau quizzes.com ini awalnya hanya beranda, terus kita sudah masuk di sini loginnya sebagai admin kita, sebagai seorang guru. Sebelumnya saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau teman-teman nanti mau sekarang loginnya pakai bahasa Inggris, nanti bisa diatur. Jadi di pojok kanan atas ini, ya, yang di pojok kanan atas, ini ada 3 pilihan menu, yaitu perpustakaan atau My Library. Ini kita bisa memilih kuis-kuis yang sudah ada, kayak gitu. Terus kemudian ada pilihan tentang pelajaran atau lesson ya. Ini seperti yang saya contohkan, jadi kita membuat presentasi interaktif seperti itu untuk anak-anak. Atau ketika kita mau berpresentasi pakai online, bisa juga pakai ini. Nah, itu bisa kita tampilkan di device kita, bisa juga tampil di device-nya anak-anak. Kalau secara live, seperti kita main game kemarin, kalau tidak diklik sama adminnya, maka juga tidak akan berpindah seperti itu. Terus kemudian ada di sini enter kode. Seperti di awal tadi, ketika kita mau join gitu ya, join my quiz kayak gitu, kita mempunyai kodenya, kode gamenya. Kita silahkan masuk, kita masukkan di sini, enter kode ini. Ini bisa kita memplay gamenya orang yang membagikan berdasarkan kode atau bukan link, seperti itu. Itu menu yang ada di atas. Selanjutnya kita bergeser di deretan yang sebelah kiri ya. Di sini ada saya, akun saya, di sini ada foto saya. Teman-teman bisa melihat di sini profil panjenengan semua ya. Nama saya Eva Rahmawati, saya tertarik dengan yang fun dan education kayak gitu, atau nanti pilih ke kindergarten dan sebagainya. Ini lembaga saya di TKIT Harapan Umat Ngawi. Terus kemudian kelasnya saya pilih KG kindergarten. Nanti kalau teman-teman guru SD berarti pilih yang grade-nya 1, 2, 3 sampai 6 dan sebagainya. Ini akun saya, terus kemudian di sini ada pilihan atau menu membuat atau create ya. Di sini ada 2 pilihan untuk membuat quizzes. Yang pertama quiz, jadi hanya full murni pertanyaan-pertanyaan soal-soal saja. Yang keduanya yaitu pelajaran atau lesson atau presentasi interaktif yang saya contohkan di game yang kedua itu. Ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Nah, untuk tugas teman-teman semua di workshop ini adalah membuat yang kedua ini ya, yang lesson ini. Jadi di situ ada materi pembelajarannya di awal, terus nanti ada sela-selanya itu adalah kuis untuk anak-anak. Jadi setelah kita menerangkan dengan paparan itu ada kuisnya untuk anak-anak. Atau teman-teman mau membuat 2 juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, di sini ada tombol find ya, atau mencari. Nah, di sini teman-teman di find ini kita disuguhkan banyak sekali
game-game atau kuis-kuis yang bisa kita mainkan. Seumpama kita di sini hari ini kita mau ulangan harian tapi gurunya belum menyiapkan kayak gitu ya. Nah, kita tinggal cari saja di sini dengan di menu find ini atau menu pencarian ini, kita seumpama mau ulangan untuk Suaranya anak. jadi kecil. Yep. Ya Pak. Di sini kita tinggal mencari seumpama kita nggak siap bahan gitu ya, pingin mengajak game anak kita di rumah gitu ya, seumpama anak-anak sendiri, ayo kita nge-game kayak gitu, kita bisa cari di sini seumpama matematika SD, kita ketikkan saja di sini. Nah di sini ada game-game matematika yang bisa kita mainkan untuk anak-anak kita. Ini ada untuk anak SD, ini soal-soalnya ada sini 5 tambah 2 ini kelihatan di sini. Nah, ini kita bisa memilih dan mencari yang cocok untuk anak kita. Ini dari menu-menu yang ada di game-game yang telah dibuat oleh guru-guru yang lain gitu ya. Dan nanti teman-teman semua juga akan menjadi seperti itu ya. Jadi insya Allah apa yang telah kita buat ini akan membawa manfaat untuk orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada My Library atau perpustakaanku. Ini adalah game-game atau kuis-kuis yang kita buat sendiri gitu ya. Enggak buat sendiri sih, bisa dari orang lain terus kemudian kita share atau kita mainkan juga akan masuk di sini. Jadi ini game-game yang sudah pernah saya buat beberapa lah gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan masuknya di library. Seumpama hari ini sudah dibuat tapi ini masih relevan untuk tahun depan kayak gitu. Nanti tinggal kita share aja. Wah, tahun ini kita sudah membuat tentang tema binatang, itu kalau untuk anak-anak TK gitu ya. Terus kemudian tahun depannya lagi kita bisa tinggal pilih di sini, nanti kita tinggal share lagi. Itu bisa. Nah, ini tinggal bisa di-share lagi nanti untuk anak-anak. Ini adalah di menu My Library atau perpustakaanku. Terus kemudian di sini selanjutnya ada menu atau fitur hasil atau report ya. Jadi game yang kemarin dimainkan oleh Bapak Ibu guru semua kemarin itu tematik SD kelas 3. Apa kemarin? Ada game anak cerdas ini kalau nggak salah ya. Oh, yang tematik ini yang presentasi. Yang ini yang game kemarin. Kalau nggak salah. Oh, bukan. Ini punya teman saya nih. Ini teman-teman saya di guru TK. Ini memainkan game seperti ini. Ini merupakan reportnya hasilnya. Jadi guru bisa tahu, oh dari 10 soal yang dibuat semuanya besar, semuanya terjawab dengan benar. Jadi akurasinya itu 100%. Nanti teman-teman juga bisa mengunduhnya reportnya seperti itu. Kalau teman-teman juga mau membuat sebuah PTK atau menganalisa mana pelajaran yang sulit untuk anak-anak, itu bisa dilihat juga dengan paling banyak yang mana kayak gitu, dievaluasi dari pembelajaran kita. Dengan cara mengunduh di sini di menu report seperti itu. Jadi insya Allah kalau untuk kuisis ini lengkap gitu ya. Mudah membuatnya dan reportnya juga bagus. Terus kemudian di menu kelas di sini kita bisa membuat kelas gitu ya untuk anak-anak kita. Nah, ini saya membuat kelas tapi belum ada siswanya. Anak-anak jarang main seperti ini. Terus kemudian di fungsi pengaturan di sini, pengaturan akun, saya memakai email ini, nama pengguna saya ini, terus kita itu mau pemberitahuan dari email kita itu secara apa? Secara berkalakah atau tidak pernah dan sebagainya. Jadi ada yang masuk ke email kita, pemberitahuan seperti tentang perubahan atau tentang fitur-fiturnya kuisis gitu. Di sini juga ada pemilihan bahasa gitu ya, karena saya pakai bahasa Indonesia, ini saya pilih. Ini Indonesia termasuk salah satu 7 dari 7 negara yang ada di sini ya. Berapa ini 7 kalau nggak salah. Kalau mau bahasa Inggris ya kita tinggal pilih bahasa Inggris kayak gitu. Nanti kita akan dirubah ganti language-nya. Kalau kita mau merubah password silahkan di sini dan jangan lupa kalau sudah selesai itu simpan perubahan. Nah, di sini ada convert student.
kita kan tadi masuk sebagai usernya pengguna ya, penggunanya adalah sebagai seorang guru. Kalau teman-teman ingin ingin tahu akunnya siswa, itu bisa kita convert. Tapi setelah kita convert ke menu siswa, kita membalikan lagi ke menu guru, usernya guru, itu agak susah. Jadi mendingan teman-teman semua itu kalau ingin melihat tampilannya di siswa, silahkan join menggunakan akun yang lain. Itu yang saya sarankan. Karena kalau sudah terchange ke usernya siswa, kembali lagi ke akun guru itu akan susah. Jadi agak lama prosesnya. Seperti itu, di more ini kita tarik, ini ada meme. Jadi kita bisa membuat meme sendiri, gitu ya. Mau meme benar atau meme salah yang ketika muncul ketika anak setelah selesai game itu akan ada di sini. Bisa saja dengan gurunya jempol dan sebagainya itu bisa dibuat sendiri di sini. Tapi kita nggak masuk ke struktur program kita, struktur program workshop kita ya. Terus ini menu profil kita. Jadi kalau ingin mengganti foto, kita bisa langsung diedit sini, dicari saja fotonya. Kayak gitu. Mana ya ini fotonya? Seperti itu ya, fotonya silahkan diganti kalau mau diganti. Terus kemudian di sini di sebelah kanan ini ada edit profil yang seperti tadi ya. Namanya siapa, terus grade-nya itu kelasnya. Kelasnya saya kindergarten karena saya guru TK, nggak apa-apa seperti ini. Terus subjeknya itu apa? Seumpama guru matematika, atau guru fisika, atau sejarah, atau bahasa Indonesia, itu silahkan dipilih di sini, dan ini organisasinya. Kemudian nanti jangan lupa save change atau simpan perubahan, seperti itu. Itu untuk menu profil, dan di sini ada tombol logout untuk kita keluar. Seperti ini ya, teman-teman semua. Ada pertanyaan di sini? Sampai sini ada pertanyaan? Bentar ya. Halo Ibu. Hadir menyimak. Ya. Ini Gimana, kalau ada pertanyaan enggak? Iya Bu, mau bertanya Bu, maaf. Oke, monggo. Kalau untuk di profil itu kan sudah ada foto kita, itu haruskah kita mau edit-edit isinya di dalam? Enggak harus. Udah ketika kita sudah punya akun, sudah nggak apa-apa, itu bisa dipakai. Tapi teman-teman itu hanya untuk kelengkapan saja sih sebenarnya ya. Kelengkapan saja kayak gitu. Kita guru apa dan sebagainya. Lembaga seperti ini, education, lembaga seperti itu. Ini grade-nya saya. Seperti itu. Kalau sudah punya akun ya sudah nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau melengkapi profilnya, silakan dilengkapi, nggak perlu diedit. Nah, selanjutnya setelah kita memahami dari fitur-fitur atau menu-menunya Quizizz, selanjutnya langkah kita adalah membuat kuisnya, ya. Di sini ada dua pilihan yang saya sampaikan tadi. Jadi ada pilihan kuis dan ada lesson. Insya Allah kuis ini sudah kita mainkan kemarin, ada beberapa tipe soal. Kita terangkan aja deh satu-satu. Atau kita langsung ke lesson, kuis dulu aja. Ini tentang pembuatan kuis. Langkah yang pertama itu kita membuat judul kuisnya. Seumpama di sini matematika. Matematika PAUD TK. Bu mau tanya, tadi pilih kuis apa pelajaran ya? Pilih kuis dulu ya Bu ya. Saya pilih kuis dulu. Ya, makasih Bu. Pilih kuis dulu ya. Pilih kuis, terus kemudian di sini kita pilih jusnya untuk subjeknya matematik gitu. Terus kemudian kita next. Jadi ada judul kuis, ada kayak pelajaran seperti apa gitu ya, pelajaran fisika, bahasa Inggris, itu saya pilih matematika. Terus kemudian klik next. Ibu, kalau misalnya di sini, Ibu mau bertanya, kalau kita misalnya dari guru ekonomi, di situ kan tidak ada pilihan ekonomi, berarti kita ambilnya di IPS. Dipilih more coba. Bentar. Mana tadi ya? Sebentar, ini ya, create new. Di more ada nggak?
Di sini choose. Ini ada more nih, ada nggak? Other. Oh, nggak harus sih sebenarnya. Kalau saya sih ini hanya untuk biasanya untuk mengklasifikasikan kayak gitu. Ekonomi ada nggak ya? Education, journalism bisa di other ini mungkin ya Bunda ya. Bisa di other lainnya kayak gitu. Ini matematika dulu. Matematika. Atau masuk di apa ya kalau ekonomi? IPS mungkin ya. Saya kurang paham Bu kalau mata pelajaran seperti itu. Bisalah panjenengan bisa milih moral science ini atau other ini juga nggak apa-apa. Apa Pak? Social study mungkin yang IPS itu. Oh ya, boleh dimasukkan di situ. Social study ya, ini kita next kan? Ya. Saya nggak apa-apa, saya biasanya cari yang fun ini karena untuk anak-anak game. Nah, ini ketika kita membuat soal, itu ada dua pilihan. Apakah kita mau menulis sendiri ya, write your own, atau kita mau memilih dari soal-soal yang sudah ada di quizzes ya. Sekarang saya contohkan dulu untuk yang menulis soal secara sendiri. Nah, ini di quizzes ini ada 6 tipe editing soal ya. Yang pertama itu adalah multiple choice atau pilihan ganda. A, B, C, D, E seperti itu. Hanya satu jawaban yang benar. Itu kita bisa memilih multiple choice. Yang kedua yaitu jenis pertanyaan checkbox. Checkbox ini satu soal itu bisa memungkinkan lebih dari satu jawaban. Seumpama saya contohkan makanan-makanan yang mengandung vitamin adalah ada di situ ABC-nya wortel, tomat dan sebagainya kan semua benar kayak gitu. Nah, itu bisa kita pilih menggunakan checkbox ini. Jadi dimungkinkan ada lebih dari satu jawaban yang benar. Kemudian ada jenis yang fill in the blank. Jadi ini adalah soal jawaban tulis gitu ya. Ada 100 karakter yang bisa dituliskan di sini, fill in the blank ini, summa IC seperti itu. Terus kemudian kita bisa atau memilih yang polling ini ya, untuk polling. Jadi dimungkinkan semua jawaban itu benar. Kan tergantung ya, mau pilih yang mana. Jadi nggak ada jawaban yang salah, tapi semuanya benar. Ini bisa kita pilih polling. Open-ended ini seperti menjawab dengan jawaban yang sangat panjang, sampai 8.000 sampai 1.000 karakter. Seperti itu. Jadi nulis ABC-nya sampai 1.000 karakter atau sampai baru 8.000 itu baru bisa muncul ininya, skornya seperti itu. Terus yang kemudian ini adalah model slide atau lesson yang baru. Ini baru update sekitar bulan Agustus kalau nggak salah yang lesson ini. Nah, sekarang saya contohkan untuk yang pertama ya tentang membuat kuis dengan multiple choice atau pilihan ganda. Nah, seperti ini kita membuat sendiri. Kalau kita pilih tadi yang awal itu membuat sendiri, berarti di sini kita tuliskan. Matematika tadi ya saya 5 ditambah 6 sama dengan salah tambahnya mana? Saya bukan guru matematika. Bentar. 5 ditambah 6 sama dengan berapa? Seperti itu. Nah, halo Bu, ini tadi, saya tertinggal. Sinyal tadi keluar. Tadi pilih apa ya? Pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong. Pilih apa ya, Bu? Yang pilih ini yang saya contohkan ini adalah pilihan ganda, Bu. Pilihan ganda, iya. Berarti saya klik pilihan ganda. Nah, ini teman-teman, oke. Ya, sudah pilih pilihan ganda. Di sini, sini ada editing teks ya. Ini ada untuk italic atau cetak miring. Kemudian ini underline dan kemudian ini untuk warna. Kita bisa mewarnai font kita untuk di soal ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini jadi warna merah seperti itu contohnya. Nah, terus kalau teman-teman kemarin tanya matematika gimana kayak gitu ya, ini bisa ada di sini.
cara menuliskan simbol-simbol matematika seperti ini. A pangkat 2 dan sebagainya. Saya kurang tahu, nanti silakan diketik sini, pilih di sini, terus kemudian di-insert. Seperti itu ya teman-teman guru-guru matematika, nanti silakan bereksplorasi dengan menggunakan equation editor seperti ini. Ini untuk matematika. Teman-teman juga bisa menggunakan gambar sebagai soalnya. Seperti ini contohnya, nanti tinggal pilih drag and drop saja. Seumpama saya memiliki gambar apa ya? Nah, di gambar picture ini. Ini seumpama saya punya gambar 5 apel ini. Saya drag, terus saya pilihkan di sini. Ini kalau model tipenya gambar gitu ya. Jadi nanti akan muncul di sini. Ini berarti pertanyaannya kita ganti. Berapa jumlah apel? Apel pada gambar di atas. Seperti itu. Ini kita bisa menginsert gambar. Seperti itu. Kalau untuk audio sama videonya ini nanti kalau kita mempunyai akun yang berbayar ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti ini. Jadi saya punya gambar, terus kemudian ada pertanyaannya, terus kemudian nanti bisa dituliskan. Ini seumpama tulisannya 4, 5, 3, 7. Nah, setelah ini teman-teman harus memilih jawaban dulu yang benar. Karena jawabannya 5 yang benar, maka ini kita centang. Terus di sini ada juga pilihan untuk waktu pengerjaan anak-anak ya. Apakah kita berikan waktu pengerjaannya selama 1 menit, 10 detik, atau 3 detik dan sebagainya, itu pengaturannya ada di sini. Saya pilih 30 detik, terus kemudian jangan lupa untuk di-save. Seperti ini. Ini untuk contoh soal pilihan ganda. Kalau mau membuat pilihan, membuat soal yang lain, tinggal diklik yang tulisan new question. Jadi pertanyaan yang baru. Nanti kita diharuskan untuk memilih lagi apakah multiple choice, checkbox, dan sebagainya. Nah, seperti itu ya Bunda. Jadi jenis-jenis soalnya silahkan dipilih masing-masing. Kalau checkbox tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada kotak-kotaknya. Di sini ada kotak-kotaknya, kita pilih seumpama tadi ya pertanyaannya. 5 bisa berasal dari, nah seperti ini pertanyaannya. Di sini seumpama 3 ditambah 2 ditambah 2 tambah 1. Ya. Halo Ibu. Nggih. Ya Bu, silakan. Mau tanya. Nggih. Kalau sulit jawaban yang benar tadi diklik apa ya Bu? Diklik centangnya. Ini saya lanjutkan ya Bun. Sebentar. Berapa lagi nih? 5 ditambah 0. Bentar ya. 5 ditambah 0. Nah, kalau pertanyaan saya seperti ini, 5 bisa berasal dari 3 tambah 5. Ini kan dia benar ya. Ini berarti kalau jawabannya benar, ini yang versi checkbox soal. 3 tambah 2 ini benar, 4 sama tambah 1 ini benar, 5 tambah 0 ini benar. Nah, terus kemudian ini kalau jawaban benar, seperti pilihan ganda pun juga seperti itu. Tapi kalau pilihan ganda kan yang dijawab benar kan hanya 1. Karena ini tipenya checkbox, berarti jawaban yang benar itu kita pilih semuanya, seperti itu. Terus jangan lupa untuk men-set waktunya, atau biasanya terdefaultnya di sini 30 detik, terus kemudian kita save. Nah, kita save seperti ini. Nah, itu contoh 2. Jadi nanti
ketika pengerjaan gamenya itu nanti anak-anak mencentang dulu yang di sebelah kanan tadi, dicentang dulu, baru di next ke soal selanjutnya. Itu kalau checkbox. Nah, di sini insya Allah teman-teman sudah paham ya tentang pilihan ganda, checkbox, dan intinya semua sama. Dan yang banyakkan diambil, mau dicontohkan untuk yang fill in the blank. Fill in the blank itu isian gitu ya, hanya sekedar isian saja sih sebenarnya. Nah, ini seperti ini. Apa arti kata? Jadi nggak sama ini. Bhinneka Tunggal Ika. Ini contohnya. Nah, ini nanti di sini ada jawabannya apa. Nanti dituliskan sama anak-anak di sini. Nah, ini ada waktunya 60 detik untuk mengetik anak-anak. Seperti itu. Jadi ada soal, terus kemudian tipe jawabannya. Jadi menulis saja itu anak-anak. Terus seperti ini contohnya. Oh, berbeda-beda. Tetapi tetap satu. Seperti ini. Terus kemudian saya akan contohkan Bapak Ibu semua, kan kalau kayak gini kita nggak punya persiapan ya, persiapan soal-soal yang banyak kayak gitu kan agak susah. Nah, kita bisa memilih salah satu alternatif yang sangat mudah. Bentar, baterai saya low. Untuk checkbox tadi di mana ya milihnya? Masih bingung. Pilih add new question, Bunda. Nah, sini. Di atas ini ada quiz editor ini, ada quiz question dan teleport. Nah, yang selanjutnya yang akan saya contohkan ini adalah gimana cara mudahnya kita membuat quiz tapi tanpa menulis kayak gitu ya. Jadi kalau di awal tadi itu ada menulis sendiri soalnya atau tidak seperti itu, kita bisa memilih teleport di sini. Di sebelahnya tombol new question ini ada teleport atau gambar loop ini ya. Ini teleport. Karena kita tadi matematika, pelajaran matematika SD gitu, itu akan muncul di sini soal-soal yang sudah dibuat oleh guru lain, gitu ya. Untuk yang kecil aja matematikanya ini bisa dipilih di sini. Matematika SD. Ini muncul di sini kuis-kuis yang sudah dibuat, ada matematika SD kelas 3 dan sebagainya. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal masukkan saja. Ini di sebelah kanan ini ada contoh-contoh soal yang sudah dibuat. Question 1, Budi kelas 1 SD berumur 6 tahun. Setelah kelas 4 SD, berapa usia Budi? Nah, kalau kita mau ambil soal ini, mungkin cocok dengan yang kita mau, kita tinggal pilih add di sini. Add di kanan atas ini. Nanti dia akan muncul di soal kita yang kita buat. Seperti ini. Jadi kan tadi kita hanya membuat 3 soal ya, tipe multiple choice, terus kemudian fill in the blank atau mengisi ini, terus kemudian yang apa tadi ya, yang checkbox ya. Nah ini question yang keempat ini, pertanyaan yang keempat ini adalah kita ambil dari teleport tadi. Teleport, kita pilih matematika SD, contohnya, terus kemudian kita add sebagai soal kita. Ini kita pilih matematika SD. Nah, ini contohnya 2 kali 3 sama dengan berapa? Oh, ini cocok ini. Tinggal di-add saja. Seperti itu. Dia akan masuk di milik kita. Seperti ini, kita pilih lagi. Oh, ini gambar apa ini? Tuh. Ini kebanyakan multiple choice seperti itu. Sudah ada di sini ada 12 teleport seperti itu. Nah, ini sudah masuk di sini soal kita sudah ada berapa ini sekarang ya? 1, 2, sudah ada 9 soal seperti itu
Nah, itu cara yang mudahnya. Seperti Mbak, ini kita kalau sudah selesai dalam, izin bertanya. Ya, monggo. Tadi yang kita add itu berarti kayak diseret ya? Enggak. Nanti kita klik add-nya itu dia langsung muncul di quiz yang kita buat. Jadi kita nggak perlu seret sih sebenarnya. Oke, kita ulang ya. Kita teleport, klik teleport, terus kemudian cari kecocokan soal yang kita buat. Seumpama panjenengan membuatnya tematik SD kelas 4 contohnya seperti itu. Nah, ini tematik SD, tema 9, kita pilih, klik di sini, klik di salah satu kuis yang sudah ada. Nanti di sini, di sebelah kanannya itu muncul berbagai soal yang ada di quizzes itu. Di sini ada, saya lihat ada 15 pertanyaan ya, 15 soal. Nah, teman-teman ingin memakai gitu ya, lagu konon dinyanyikan secara, contohnya seumpama ini cocok, ini kita tinggal klik add atau klik plus ini, dia otomatis akan terambil sendiri. Jadi kita nggak menyeret, sudah terambil sendiri seperti itu. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi kita sekarang sudah memiliki 10 question, 10 pertanyaan. Kalau kita tidak mau, berarti ya kita tinggal delete di sini. Ada fungsi edit, ada fungsi copy, dan fungsi delete di setiap pertanyaan. Jadi seumpama kita edit nih pertanyaannya, pertanyaan 10 ini kurang cocok ini kayaknya. Jadi seumpama ini kita lagu apa ya? Lagu Halo Bandung merupakan contoh lagu apa kayak gitu ya. Ini contohnya kita ganti di sini lagu wajib. Di sini ada daerah, lagu internasional atau apalah seperti itu ya. Internasional. Terus di sini lagu pribadi. Namanya seperti itu. Nah, ini kan lagu wajib. Nah, ini kita bisa edit soal tersebut. Seperti itu. Jadi ada fungsi edit, ada fungsi copy, seumpama soalnya kita gandakan. Di soal ke-11 ini berarti dia akan sama dengan soal yang ke-10. Seperti itu. Mohon maaf Bunda, izin bertanya. Oke, monggo. Kalau untuk soal uraian, kita kan itu sematkan kunci jawaban, nggih. Lah itu kalau siswa menjawab itu apakah harus sama dengan kunci? Kalau tidak sama berarti nanti salah. Saya kurang begitu paham ya, karena saya belum pernah mencobanya Bunda. Tapi insya Allah walaupun kita memasukkan kunci, tentang akurasi jawaban anak-anak itu nanti bisa kita lihat di reportnya kalau kita tidak mau memakai. Jadi tetap kita membaca dulu jadi jawaban anak-anak. Nanti di fungsi report atau hasil yang kita download itu ada. Tapi kalau untuk akurasi ketepatannya apakah harus sama dengan kunci dan sebagainya, saya belum pernah membuat terus terang karena untuk anak-anak TK kan belum bisa membaca ya. Maksudnya belum pandai untuk menulis seperti itu. Apalagi ini memakai gadget ya, paling cuma sekedar tombol-tombol saja. Jadi nanti teman-teman silahkan bereksplorasi sendiri seperti itu. Tapi yaitu seumpama nanti, seumpama tadi yang saya contohkan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Kita sudah memasukkan fungsi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apakah harus plug sesuai dengan itu yang akan dikatakan benar oleh sistem dan sebagainya? Saya kurang paham. Tapi teman-teman nanti bisa seumpama melihat reportnya. Jadi jawaban ini, anak ini menjawab apa, itu akan ada di uraiannya masing-masing setiap soal jawaban anak-anak. Insya Allah seperti itu. Ini untuk contoh pembuatan soal kita ya. Jadi bagaimana cara kita membuat satu persatu soalnya, terus kemudian kita edit
jangan lupa memilih jawaban yang benar, memilih durasi waktu pengerjaan setiap soal, dan klik save. Ada fungsi edit, fungsi delete, dan copy. Kalau sudah selesai, di sebelah kanannya di sini ada kuis image gitu ya. Seumpama teman-teman ingin membuat ikon dari game ini atau kuis ini. Jadi ini contohnya, ini game matematika, berarti di sini bisa dicarikan gambar yang sesuai. Kayak gitu. Bisa dengan pasteling atau memiliki gambar yang sudah panjenengan edit. Nanti kita bisa seret atau drag and drop di sini. Terus kemudian kita bisa pilih. Di sini ini adalah language-nya. Kita pilih Indonesian ya. Terus grade-nya untuk apa? Untuk anak siapa? Dari anak kindergarten atau anak kelas 3 dan sebagainya. Anak kelas 1. Seperti ini. Terus untuk siapa yang bisa melihat kuis ini? Apakah di publik atau hanya untuk diri sendiri? Ini silahkan dipilih ya, atau di privat. Tuh, saya ingin berbagi ke orang lain, jadi saya save-nya ke publik ya, biar bisa terlihat oleh orang lain. Seperti itu. Ibu, baik, kalau sudah sampai seperti ini, share link-nya, Ibu. Okay. Mohon maaf, diulangi untuk yang share link-nya tadi yang save. Oh, ya. Save. Ini seumpama gini ya, kita buka ini. Share link ini kita seumpama mengambil ini gimana? Nah, ini seumpama kita memiliki gambar. Seperti ini, gambar ada inilah contohnya ya. Ini kita pastikan di sini linknya. Oh, kurang match. Jadi ini susah-susah gampang kalau untuk mencari link ini. Jadi kita tinggal pilih atau dibuka dulu ya ininya. Bentar. Jadi kita mempunyai gambar, terus kemudian kita mau ambil gambarnya. Tapi ternyata ini mengarahnya itu bukan ke gambarnya saja, tapi ke websitenya ini. Kalau saya sih biasanya saya membuat sendiri sih kalau untuk icon gambar seperti ini ya. Jadi tinggal tarik dan seret saja, masukkan ke situ. Nah, seumpama inilah kita memilih gambar ini contohnya karena kita nggak membuat sendiri. Kalau sharing seperti itu biasanya. Jadi cari webnya, terus link yang ada di URL ini kita copy, terus kemudian kita pastekan yang ada di create ini. Jadi kita pastekan link URL dari gambar ini, kita pastekan di sini. Tapi ya itu kadang dia linknya itu terbaca salah dan sebagainya. Jadi saran saya ambil aja, kalau mau ambil ya di save dulu atau mau buat sendiri. Ini contohnya, ini saya save as gitu. Saya save di sini. Logo kuisis matematika. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung tarik dan satukan di sini. Nah, seperti ini dia akan jadi icon dari belum tak save. Bentar. Ya, saya tarik enter ini. Terus kemudian saya save. Bentar, agak lama ini kayaknya. Nah, jadi ikonnya, ikon dari
kuis yang kita buat tadi itu sudah diganti menjadi seperti ini ya, matematika. Seperti itu, kemudian jangan lupa klik down. Kalau tidak nanti dia akan tersimpan sebagai draft. Klik selesai. Nah, ini adalah contoh membuat kuis yang ada di Quizizz ya. Teman-teman insya Allah sudah mudah gitu ya membuat kuisnya. Nah, selanjutnya yang akan saya contohkan, kita langsung dulu ini. Jadi ke homework dulu ya. Ke mode sharing, cara sharingnya ke anak didik dulu ya. Jadi di sini teman-teman ketika satu kuisnya sudah selesai, di sini kita mau share ke peserta didik kita ya. Di sini ada menu start live quiz atau dia berupa untuk pengerjaan homework atau PR ya, PR untuk anak-anak. Perbedaannya adalah dari pilihan live dan homework ini, kalau live berarti semua user yaitu anak-anak itu dia harus dalam satu waktu pengerjaan. Seperti yang kemarin kita kerjakan di grup, ketika anak-anak sudah masuk berapa orang kira-kira, jadi sudah dijadwalkan dulu. Hari ini jam 2 kita mau ulangan harian, ulang hariannya harus live secara langsung. Semua standby di grup nanti akan diberikan Bu Guru linknya, kayak gitu ya. Semua masuk dulu ke Quizizz-nya dengan link tersebut, mengisi nama. Kemudian kalau sudah sekian orang, sekian peserta didik yang sudah masuk di Quizizz-nya, baru adminnya kita sebagai guru itu adalah men-start-nya. Terus kemudian berarti anak-anak bisa melakukan ulangan secara live, secara bareng-bareng kayak gitu ya. Itu mode live quiz atau mode secara langsung. Nah, di mode yang kedua ini yaitu pengerjaannya secara homework atau secara PR ya, pengerjaannya bisa nggak harus live sih, secara asinkron kayak gitu. Jadi ini kita linknya kita berikan ke anak didik kita. Anak-anak ini untuk PR kita hari ini, minggu ini ya, silahkan dikerjakan. Itu contohnya. Kalau ke anak TK seperti itu bahasanya. Dikerjakan sampai deadline-nya nanti minggu depannya. Seumpama hari Senin diberikan, berarti nanti hari Minggu itu kita selesaikan. Ini saya contohkan. Yang Quizizz kemarin sudah ya, yang live ya. Atau kita sekalian langsung, atau nanti? Langsung aja wes, menyingkat waktu. Ini yang versi klasik. Di sini ada pengaturan untuk live-nya. Kita pilih yang klasik atau tim, terserah gantung teman-teman. Saya sukanya yang klasik itu ada yang jalan-jalan. Nah ini berapa partisipan bisa masuk lagi? Kalau hanya sekali ya sekali saja. Oh ini mode ini. Mode yang berbayar. Nah, selanjutnya ini factory ini factory name-nya apakah diikutkan. Terus ini ada apakah soal yang benar itu akan diberikan, itu saya off-kan biasanya, ini juga saya off-kan. Jadi setelah selesai menjawab itu apakah soal yang benar itu ditampilkan, itu biasanya saya angkat. Nanti terakhir summary itu biasanya terakhir. Jadi kalau ini setelah satu soal dikerjakan itu akan muncul jawaban benarnya. Yang ini adalah jawaban benarnya itu muncul setelah selesai pengerjaan. Saya off-kan semuanya karena kadang anak-anak itu mengerjakannya nggak hanya sekali tapi bisa 2 kali kalau homework ini. Dicoba lagi dengan nama yang berbeda itu dia masih bisa masuk. Nah, terus ini untuk pengaturan activity setting. Apakah dia mendapatkan bonus karena kita modulnya game gitu ya, apakah mendapat bonus dan sebagainya, itu biasanya saya tetap centang semuanya ini. Leaderboard juga ini meme ini saya enggak karena saya enggak punya, tapi biasanya ada dimunculkan. Jadi tergantung teman-teman, nanti silahkan dipilih ini, terus nanti tinggal klik continue, terus bagikan linknya untuk anak-anak. Bentar. Nah, link quiznya ini kita share. Nih ya, kita copy. Kita bisa pastekan di grupnya, grup belajarnya anak-anak. Kalau memakai WA ya berarti masukkan di WA atau di Telegram, juga di Telegram seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Nah, kita ngelis dulu.
Ini contohnya saya pastekan di grup. Jangan lupa isi nama ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya saya kirim ke grupnya VIP GMB seperti itu. Nah, itu kalau live. Nanti kalau sudah ada yang masuk di sini, ini tampilan dari admin ya. Yang kemarin kita kerjakan itu, kalau sudah semua pesertanya masuk di sini, nanti dia akan, sebentar saya contohkan secara langsung aja. Karena teman-teman kemarin mainnya kan sebagai player ya, bukan sebagai admin. Ini contohnya saya masuk. Nanti nama-nama yang muncul di situ akan terlihat di situ. Bentar, saya masuk lewat. Nah, di sini ada Pak Yafik, ada Bu Nuryati. Mana VIP? Sinyalnya susah ini saya ini. Seperti ini. Nah, ini nama-nama yang muncul. Jadi anak-anak kita, peserta didik kita itu kalau kita menggunakan live itu gurunya harus memantau tampilan admin ini. Nanti kalau sudah sekiranya semua anak-anak di kelasnya masuk, barulah kita klik tombol start ini. Nah, seperti itu. Bisa difahami ya teman-teman, nggak usah dikerjakan. Ini nanti tinggal pilih start, maka dia akan running di sini. Nah, ini kita tinggal memantau saja. Nah, ini pantauan dari si admin ya, kita sebagai adminnya. Nah, ini teman-teman kalau menyelesaikan, ini tinggal klik yang ada di pojok kanan atas ini, end game. Apakah yakin? Ya, yakin. End. Oh, nggak bisa. Nah, ini karena sudah selesai ya, karena saya matikan, maka di sini sudah selesai nih. Ada juara satunya Bu siapa ini? Nggak kelihatan ya, dismiss dulu. Nah, ini juara kita. Ada Bu Asna, juara keduanya Pak Andang Anggoro, dan Bu Wahyuni juara ketiga. Seperti ini tampilan untuk leaderboard-nya dari kuisis secara live. Seperti itu contohnya. Kita exit. Kita kembali lagi ke soal yang tadi ya. Ini kan modul live-nya. Jadi ini secara langsung. Jadi kita bisa mengamati secara langsung capaian anak-anak, membacanya cepat, mengisinya, dan sebagainya. Itu biasanya anak cepat-cepatan. Bentar, nih kita soal yang tadi, modul live sudah kita coba. Kemudian yang kedua dari pengaturan dari homework atau PR, pengerjaan PR. Jadi kalau di akun yang basic ini, kita hanya diperkenankan hanya 2 minggu saja untuk mode homework-nya. Jadi satu kode game itu kalau untuk PR itu hanya berlaku selama 2 minggu saja. Kalau ingin memperbarui ya nanti kode game-nya akan berubah gitu.
Nah, seperti ini contohnya game yang tadi kita share ke anak didik itu, kita deadline untuk pengerjaan terakhir adalah tanggal 28. Ini batas terakhir 2 minggu yang dimiliki Quizzes. Terus kemudian ini jamnya. Jam berapa kira-kira terakhir kita ambil gitu ya, seumpama jam 5 pagi, karena jam 7 nanti kita sudah ambil hasilnya di sekolah. Terus kemudian ini menit keberapa, mungkin jam 5:30 selesai, ini PM, ini berarti dia malam. Kita pilih yang pagi. Ya, seperti ini. Terus kemudian pilihan yang lain sama sih seperti yang tadi ya. Apakah dia ada bonus pop-up untuk game, terus menampilkan jawaban benar dan salah seperti itu, tinggal klik continue saja. Nah, nanti di link ini kita bisa berikan ke anak didik kita. Copy, kita berikan ke grup atau ke Google Classroom-nya anak-anak dengan menginsertkan link tersebut ke tugas. Nah ya tadi ya. Contoh homework. Contoh PR. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat presentasi ya. Yang kita contohkan tadi kan kita membuat kuis, jadi sama saja sih. Kalau presentasi seperti ini kita pilih yang lesson, kemudian kita pilih. Maaf Bu Eva. Iya Bu. Lanjut. Mohon dipercepat karena Bu Eva sampai pukul 14.15. Selanjutnya nanti akan ada sesi tanya jawab. Oh, ngaten ya, sama saja. Terima kasih Bu Farida. Jadi ini yang untuk model lesson ini hanya kayak paparan saja ya. Ini seumpama apa ya tadi, makanan sehat ya kemarin saya. Kang Wan settingnya nggak 1 jam saja kan untuk ini? Nggak kan Bu Farida ya? Gimana Bu? Untuk setting dari Zoom-nya nggak 1 jam saja kan, tapi sebenarnya ini contohnya. Pak Wali ini yang ngatur. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini contoh bergizi ini kita saya pilih yang fun. Terus kita next, ini judulnya untuk presentasi. Nah ini presentasinya seperti apa? Ini judulnya, terus kemudian kita bisa ketikkan di sini. Makanan bergizi. Saya pilih copy paste aja berarti biar cepat. Jadi kalau kita teman-teman guru biasanya kan sudah memiliki PowerPoint presentasi pelajaran ya. Jadi tinggal di copy pastekan di situ. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Kita tinggal copy paste. Mana quizku? Nah, di sini kita pastekan di sini. Nah, di sini editingnya teksnya bisa italic, underline, warna, bisa kanan atas, ada equation, simbol dan sebagainya tadi ya. Sama seperti kita membuat soal yang ada di quiz. Terus kemudian bisa kita memasukkan gambar untuk presentasinya. Nah, contohnya ini saya memiliki ini. Kita tinggal seret saja ke sini. Nah, seperti ini di sini ada fit image. Apakah dia fill? Nah, sebenarnya agak besar. Kemudian apakah scratch? Nah, belenduk nih gitu. Nah, kita pilih seperti ini. Terus kemudian jangan lupa di save. Enggak ada pilihan save. Berarti lanjut. Kemudian kalau kita mau menambahkan slide, ini pilih yang di pojok kiri bawah ini dengan add slide. Nah, ini ada tem-tem pilihan yang bisa kita pilih ya. Ada gambar seperti ini yang saya contohkan kemarin. Karena anak-anak ya, jadi saya sukanya itu menggunakan gambar. Gambar sama ini karbohidrat. Tinggal pilih, tarik sini. Kemudian di sini teksnya apa?
Makanan sehat dan bergizi. Ini kita pastekan di sini. Seperti itu contohnya. Nah, ini sudah seperti ini. Ini presentasi yang bisa kita buat. Ini contohnya seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa untuk di-save atau di-publish. Nah, paparan-paparan presentasi seperti ini, nanti tugasnya bisa dimasukkan pertanyaan ya, atau soal. Jadi, klik lagi Add Slide, terus kemudian pilih yang interaksi question. Jadi, tetap kita masukkan di sini, pilihan soal tadi. Pilihan soal tadi bisa kita lewat teleport tadi ya. Mana teleport pilihan teleport? Teleportnya di mana ya? Multiple choice. Teleportnya. Nggak kelihatan saya. Ini untuk membuat soal. Harusnya bisa ini membuat telepotnya. Slide kedua sama soalnya makanan yang mengandung karbohidrat. Mengandung karbohidrat. Nah, di sini. Ini pertanyaannya ya, ubi, singkong. Salah semua saya. Wortel, kan yang benernya adalah ubi, terus kemudian kita kalau sudah selesai kita publish. Jadi ini language-nya Indonesia, A B C D E, Inggris apa? Indonesia, grade-nya saya pilih kelas 1, kelas 2, kelas 2, visible-nya kita buat public, kemudian publish. Ini contoh presentasinya. Nah, presentasi model live-nya itu sama seperti yang kita model live-nya quizzes ya. Jadi di sini akan satu persatu. Ke slide 1 dan slide selanjutnya itu menurut admin. Jadi seumpama belum ada partisipan, share link. Bu Eva, maaf sudah 14.11. Sudah pukul 6. Baik teman-teman, karena waktunya ternyata sudah habis. Jadi sebentar Bu. Jadi kalau untuk modenya presentasi ini, yang lesson ini, kalau kita live-kan ke anak-anak itu satu slide itu tergantung dari adminnya. Jadi kita next-nya itu berdasarkan admin. Ya, seperti itu. Kalau untuk mode homework-nya itu sama seperti PR-nya yang ada di quiz. Tetap anak bisa membaca sendiri, kemudian next ke slide selanjutnya dan mengerjakan soal selanjutnya seperti itu. Terakhir, kalau ingin melihat atau mengunduh report dari pengerjaan peserta didik, berarti kita pilihnya di report. Ini terakhir ya Bu Farida, mohon maaf. Yang ini sudah dikerjakan. Ini kita ambil dengan mengklik download seperti ini. Klik download di sini. Di sini akan terdownload Excel-nya. Di sini ada Excel yang terdownload dan inilah jadi salah satu ukuran guru menilai pekerjaan siswa dari kuis yang sudah dikerjakan seperti ini. Ada level, ada level. Seperti ini teman-teman semua. Jadi yang bisa kita lihat itu akurasi. Kalau skor ini berdasarkan kecepatan benarnya kayak game kayak gitu ya. Kalau akurasi ini dari tingkat jawaban yang benar. Jadi kalau saya sih lebih suka melihat yang ada di sini yang di akurasi.
dari player level sheet, bukan yang dari kelas. Nah, ini ada pertanyaannya seperti ini, Bu Iis itu menjawab apa dan sebagainya, apakah benar, apakah salah, itu ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi 10 pertanyaan yang telah kita buat. Jadi bisa dianalisis di sini dari report yang bisa kita download. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan. Bu Farida saya kembalikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eva atas materi yang telah disampaikan dengan jelas dan sangat rinci. Bapak Ibu guru milenial semua, silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat atau bisa disampaikan langsung ke Bu Eva. Sementara ini tadi saya lihat melalui chat belum ada Bu Eva. Jadi mohon jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung. Kita punya waktu sampai pukul 14.30. Bun, mau tanya. Oke, silakan langsung ke Bu Eva. Ya, Bun, kalau misalkan itu diedit nanti kodenya berubah lagi apa enggak ya? Kalau diedit berubah enggak? Begitu pertanyaannya Bu Eva. Iya, kodenya berubah lagi apa tidak? Itu aja. Terima kasih. Kurang tahu saya ya Bunda. Saya biasanya kalau share itu saya sudah mantap kayak gitu. Kalau saya ada perubahan ya saya share ulang lagi biasanya kodenya. Seperti itu. Gitu ya dah. Makasih Bun. Jadi pastikan kalau kita meng-share kuisnya itu semuanya sudah oke. Kalau untuk apakah save secara automatically seperti yang punyanya Google Drive dan sebagainya, saya belum pernah belum pernah meneliti atau melihat. Jadi saya biasanya share ketika semuanya sudah siap seperti itu. Ibu Eva, ini saya Ibu Mutia. Ya Bu Mutia, monggo. Mau nanya ini, kita kan pakai Classroom. Jadi link itu kan kita kirim ke Classroom. Tugas ya Bu ya, nantinya kita berikan. Kalau kita mau lihat hasilnya nanti itu anak-anak nanti kita lihat hasilnya di Classroom itu atau dia muncul sendiri? Di reportnya Quizizz ada Bu. Tapi kalau dia kayaknya kalau sudah terintegrasi dengan Classroom, jadi ketika kita share, terus kemudian kita masukkan Classroom sesuai dengan email yang kita buat di Quizizz, kayaknya insya Allah akan masuk di situ. Termasuk akurasi, termasuk deadline pengerjaan tugas itu akan muncul di Google Classroom. Oh, karena kan anak-anak kan ngirim jawabannya. Tapi anak-anak ketika masuk menggunakan di situ kan kita kasih tugas gitu kan. Anak-anak kalau ngerjakan linknya kita ngirimnya ke Classroom. Kalau itu kan link. Itu kan kita kirim link ya di Classroom-nya. Kita tempelkan itu linknya, ya kan? Nanti nampak hasilnya itu, anak-anak nggak perlu lagi ngirim ke Classroom lagi kan? Otomatis gitu kan? Otomatis dia langsung otomatis masuk di reportnya Quizizz. Gimana Bu Eva? Boleh jawabannya lebih sepertinya akan masuk, tetap masuk. Sebentar Bunda, saya juga belum begitu ini kalau untuk di Classroom ya. Biasanya sih tetap saya masukkan di linknya menggunakan Google Classroom. Tapi untuk pengerjaan untuk hasilnya itu tetap saya akan mengambil dari report yang ada di Quizizz ini. Seperti itu. Apakah muncul itu skornya di Google Classroom? Saya belum pernah. Tapi ini kalau mau seperti itu, sepertinya harus connect. Tapi agak susah karena anak-anak dia harus masuk atau login dengan menggunakan akun Quizizz-nya seperti itu. Jadi tetap kalau report itu
saya biasanya tetap mengambil dari report yang ada di quizzes. Berarti Begitu kita Bu lihat Mutia. langsung di reportnya aja ya Bunda ya. Ya Bu Eva ya. Oke. Iya. Selama izin Bu untuk menambahkan mungkin apa? Halo? Oh, oke, silakan Pak, silakan ditambahkan. Tadi saya agak kurang maksimal soalnya nih lagi tadi ada meeting juga dengan dosen di PPG. Jadi hanya cuma bisa menyimak sekilas, nggak terlalu maksimal. Cuman tadi saya menambahkan yang pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Kalau di Google Class itu kita hanya bisa kalau share dia, kita bisa share link untuk menuju ke quizzesnya. Kalau misalkan soalnya itu kita buatnya di quizzes, itu otomatis reportnya itu di quizzes. Tetap di reportnya quizzes ya Pak. Iya, kecuali di Google Class itu kita buatnya melalui Google Form. Oh iya. Oh kalau Google Form baru ini ya nampak. Tapi ya yang muncul untuk pengerjaan waktu itu kayaknya muncul Pak. Jadi kalau memang skor itu tetap kita lihatnya di reportnya quizzes, tapi yang nampak di kelasnya Google Classroom itu nanti dia bisa durasi waktu pengerjaan itu dia akan muncul seperti itu. Iya. Bu Eva. Tapi kalau saya mendingan linknya nanti dia akan dibawa ke quizzes, reportnya di quizzes. Gini dia Bu Eva, kalau di Classroom itu kan dia kan kalau hasilnya kan kita udah kasih nilai itu kan nampak dia di situ sama anak-anaknya. Kalau di quizzes ini nampak nggak anak-anak itu hasilnya? Hasil jawaban dia itu berapa? Di akurasi tadi Bu. Oh kalau di Google Classroom langsung? Iya, kalau di Google Classroom kan dia nampak anak-anak hasilnya berapa nilainya gitu. Tapi kalau di quizzes ini kita mau ngasih tahu anak itu nilainya itu gimana? Anak-anak ada Bunda. Anak-anak bisa lihatnya dari hasil terakhir kuisnya. Kalau seumpama panjenengan meng-on-kan summary soal yang ada setelah quizzes itu. Jadi anak-anak bisa belajar di situ. Tapi nanti bu gurunya bisa mengevaluasi dari sini level player ini. Nah, bisa jadi PTK itu ya kayaknya. Pertanyaan tadi. Ya Bu Eva. Maaf Bu Eva. Berarti maaf Bu Eva, izin bertanya. Berarti kalau misal di Google Class itu kita kan bisa langsung memberikan atau memforward hasil dari siswa mengerjakan tugas itu ke emailnya masing-masing gitu kan? Karena kan daftarnya menggunakan email. Berarti kalau di quizzes ini berarti nggak ada fitur seperti itu Bu ya? Artinya nilai dia, report dia, misal pada tugas A berapa dapat nilainya nggak bisa langsung di forward ke emailnya Bu ya? Tidak Pak. Oke, baik Bu, terima kasih. Kita bisa dipakai saat online. Terima kasih. Bu Eva. Ada pertanyaan di chat Bu. Tadi ya. Ya, ada pertanyaan di chat Bu. Apa soal yang kita buat bisa dipakai saat online? Halo Bu Eva. Bentar. Pertanyaan dari siapa ya Bu Farida ya? Ini pertanyaan dari Bu Madwi Listiawati ya? Dari Muharamah ini. Yang melalui chat maksud saya Bu. Iya, saya lagi mencari. Kok nggak ada di F1? Saya lihatnya dari pertanyaannya. Dari Muharamah. Izin bertanya Bu, apa soal yang kita buat bisa dipakai saat online? Offline Bu. Oh nggak bisa Pak, Bu. Nggak bisa kalau offline karena kita modenya kan website atau aplikasi ya. Jadi kalau anak-anak walaupun menginstal aplikasi quizzes di HP atau pakai web, tetap kita base-nya adalah internet. Jadi tidak bisa dipakai secara offline. Itu mungkin ini offline ini pertanyaannya. Offline. Oh iya. Ya. Bisa Bunda. Monggo kalau online masih ya. ada ini masih ada tapi waktu 2 menit. Bisa. Masih ada waktu 2 menit.
Bu, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Soal untuk tugas. Oh ya, ini tentang tugasnya ya, tentang tugas yang harus dikirim. Jadi seperti contoh saya kemarin, saya ingin Bapak Ibu semua membuat menggunakan fitur lesson itu, jadi presentasi, jadi kayak ada materi pembelajarannya untuk anak-anak, terus kemudian ada 10 soal sebagai evaluasi setelah anak-anak membaca presentasi. Itu adalah tugasnya dari teman-teman semua. Cara sharingnya tinggal di copy saja Bunda. Jadi tadi seumpama saya punya soal seperti ini contohnya. Ini belum jadi ya tadi ya. Ini saya contohkan lagi Bu siapa ya tadi ya? Library. Ini share linknya tinggal kita ambil di sini ya. Ini link untuk Google Classroom-nya dan ini untuk kita ambil linknya. Seperti ini tinggal kita copy. Bu Eva belum share screen di tugasnya. Belum dah. Yang ini tadi kan sudah keluar, ini belum share screen lagi. Oh gitu. Sini Bunda ya. Jadi kita kan tadi memiliki kuis atau lesson yang sudah siap untuk kita share. Kemudian kita klik pilih yang ini sudah continue, kita sudah setting waktunya, kapan terakhir pengerjaannya, terus dan apakah soal terjawab dan sebagainya itu ya leaderboardnya. Terus kita share screen di sini, terus kopikan linknya, masukkan ke tugasnya anak-anak di Google Classroom atau di grup WhatsApp atau grup apalah yang dipakai untuk belajar anak-anak seperti itu. Tukar, ambil linknya. Atau enggak berarti nanti teman-teman silahkan ini ya, klik joinmyquiz.com, nanti masukkan kode gamenya seperti ini. Jadi contohnya bisa kita masukkan ini copy. Anak-anak bisa ketikkan di URL-nya joinmyquiz.com gitu ya. Terus kemudian masukkan kode gamenya dalam. Jadi nanti teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu mengirimkan tugas hanya linknya tadi aja, share link yang tadi kok. Iya link. Iya. Ya link gamenya saja Pak. Bu Eva tadi ada bilang masalah materi, benar? Pakai materi dulu. Iya, maksudnya lessonnya itu. Kuisnya aja kan? Tugasnya? Kita pilih yang presentasi interaktif sama ada di situ questionnya ya Bu. Oh kita ada ininya, presentasi. Jadi kita pilih fitur yang kedua. Kita pilih yang lesson ini ya, yang presentasi interaktif. Jadi silakan di situ diklik ada materinya, materi pembelajaran untuk anak-anak, terus kemudian di situ disisipkan untuk soal-soalnya 10 soal. Seperti itu. Itu tugasnya. Kalau 10 kebanyakan 5 nggak apa-apa. Teman-teman guru itu bang soalnya sudah banyak, tinggal copy paste. Bu Eva dan Bapak Ibu, kita sudah ada di pukul 14.33 karena sesuai dengan amanat Pak Host tadi bahwa kita belajar sampai pukul 14.33. Mungkin nanti ada kebijakan, diskusi bisa kita lanjutkan di Telegram, ya. Oke, monggo Bu Eva ditutup. Waktu diserahkan ke saya lagi. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mohon maaf atas segala
kekurangan. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva dan Bapak Ibu guru milenial semuanya. Karena keterbatasan waktu yang kita miliki, maka nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan diskusi dengan Bu Eva di forum Telegram. Untuk itu kita akhiri webinar kita hari ini. Saya atas nama moderator Tante Farida Yuliati, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.